Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, tujuan saya membuat video ini untuk perkenalkan dulu, saya Irfan Farudin dari Universitas Muhammadiyah Jakarta angkatan 2018, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dari Prodi Ilmu Politik. Tujuan saya untuk membuat video ini adalah melengkapi tugas mata kuliah dari kepemimpinan politik yang bertemakan suksesi kepemimpinan politik. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, yaitu yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu suksesi kepemimpinan politik, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kalau gitu kita lanjut ke dalam permasalahan atau pembahasan yang ingin kita bahas bersama-sama. Suksesi kepemimpinan politik. Arti kata suksesi itu sendiri adalah suatu perencanaan atau juga strategi secara matang untuk bisa dibilang itu sebagai tim-tim yang mengedepankan cara berkepemimpinan politik gitu kan di dalam suatu tim. Itu suksesi itu seperti itu. Contohnya, bila dalam perusahaan itu ada tim bagian dari marketing, ada tim dari pemasaran, ada tim dari auditing, ada tim dari input dan lain-lain sebagainya. Nah, fungsi dari suksesi kepemimpinan politik itu sendiri tidak jauh beda dengan bagian-bagian dari kantor tersebut, yang dimana di setiap job atau tugasnya itu terdapat bagian-bagian masing-masing gitu di dalamnya, yang dan juga terdapat sebuah tugas-tugas individu maupun kelompok yang berbeda dengan individu dan kelompok lainnya, yang dimana suksesi tersebut juga diuntungkan bagi kerjasama yang baik, dan apabila kita menjalankannya dalam suatu sistem gitu atau juga perencanaan dalam berpolitik, itu adalah satu hal yang menurut saya baik untuk dicontoh gitu. Karena apa? Karena dalam suksesi tersebut yang pastinya terdapat juga rancangan gitu atau rencana-rencana yang dapat
mengubah gaya atau elektabilitas suatu kepemimpinan dari pemimpin itu sendiri, dan beranggapan bahwa suatu pemimpin dapat memimpin sendiri bila tidak ada rekanan atau juga tim yang membantu. Itu sangat salah. Maka dari itu, suksesi itu terbentuk atau tercipta dengan adanya bantuan-bantuan yang disokong oleh suatu tim, yang dimana itu menjadi nilai lebih bagi mereka yang masuk ke dalam tim tersebut. Itu sebagai contoh yang bagus menurut saya, karena dalam tim berpolitik itu sangatlah dibutuhkannya kerjasama dan juga konsistensi di dalam sebuah tim. Bahkan kita juga harus aerodinamis gitu. Yang saya maksud aerodinamis di sini adalah kita harus fleksibel terhadap musuh, dan juga kita harus fleksibel terhadap kawan dan juga lawan, seperti itu. Karena di dalam perpolitikan itu semua apa saja bisa terjadi secara spontan maupun terjadi secara yang tak terduga gitu ya. Yang maksudnya ketika kita mempunyai rencana A untuk suatu kepentingan politik atau rencana politik dari partai kita, dan tidak sengaja atau tidak kita duga bahwa ada rencana dari musuh politik kita, maka kita harus sedia nih yang namanya plan B ya. Kita harus sedia. Nah, maka dari itu ketika kita menyiapkan plan B, maka harus ada bagian bagian recovery yang harus kita simpan, atau juga sebagai rencana cadangan untuk membalas apa rencana musuh politik kita selanjutnya, seperti itu. Lalu ketika kita dapat mengcover dari rencana mereka, kita tinggal menyesuaikan tim yang ada dan juga tinggal memilah strategi yang ingin kita pakai di dalam perpolitikan tersebut, seperti itu. Nah, lalu ketika kita sudah merencanakan suatu hal, bahkan juga ya tidak usah dalam kehidupan sehari-hari, kita contohnya merencanakan tentang berpolitik gitu kan, strategi politik gitu. Nah, namun pasti kan ada saja hal-hal yang di luar dugaan gitu, yang contohnya tidak terwujud, misal rencana-rencana yang sudah ada, lalu hal tersebut justru
malah menurunkan semangat kita terhadap kecintaan kita terhadap politik gitu. Nah itu sangat disayangkan kembali buat teman-teman yang apa sekiranya sudah memiliki tekad politik yang baik dan juga memiliki rencana gitu, rencana, tekad, niat sudah menjadi satu, dan itu sudah mempunyai tim gitu untuk pemenangan atau apa. Biasanya kan kalau politik mempunyai tim gitu kan. Nah kita harus berjuang gitu dalam suksesi kepemimpinan politik itu. Kita harus berjuang bersama-sama dalam satu kelompok tersebut untuk mengusung. Contoh saja kita sebagai presiden ya, kita terpresiden gitu. Nah ketika ada satu nama yang disebut untuk menjadi seorang presiden, maka yang lain juga harus berbesar hati nih gitu kan, harus saling mendukung gitu. Ketika kita membenci seumpama acuh dengan pribadi beliau yang ditunjuk oleh orang partai sebagai presiden, calon presiden, maka mau tak mau kita harus support gitu. Kita jauhkan dulu sifat benci pribadi kita terhadap beliau. Kita detik itu harus mendukung dan juga mensupport apa yang beliau lakukan gitu, apa yang beliau ajukan. Kita harus full dengan dukungan gitu. Karena ketika karena ketika ada dukungan atau juga support yang tidak kompak di dalam suatu tim, maka pasti ada miskomunikasi yang dapat diuntungkan oleh lawan pastinya gitu. Nah maka dari itu suksesi kepemimpinan politik itu sendiri biasanya adalah terdiri dari orang-orang di satu tim yang memang mempunyai keahlian masing-masing, yaitu di bidang media, di bidang pencarian data, di bidang ya pokoknya segala hal lah, di bidang yang dapat menjadikan sisi positif gitu bagi calon presiden nantinya gitu. Lalu pada saat itu juga kita dapat menentukan gitu, dapat melihat kerjasama suatu tim di dalam partai politik itu seperti apa. Ketika mereka sudah bagus, sudah rapih, dan sudah memiliki tekad yang besar gitu, ya udah berarti kita kasih kepercayaan tersebut kepada mereka. Dan kita juga sebagai masyarakat harus yakin terlebih dahulu gitu terhadap apa yang sudah kita pilih nantinya. Jangan kita milih karena terpaksa, dan itu akan menjadi hal yang negatif untuk kita gitu. Ya misalnya seperti kita salah pilih presiden gitu, misalkan bisa jadi itu penyesalan bagi kita selama 5 tahun loh, lama juga. Mungkin ya udah itu saja yang dapat saya sampaikan di video ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Bila ada kata-kata yang belum terucap juga, saya juga minta maaf karena terlalu terburu-buru soal penyampaiannya. Bila ada kata-kata yang tidak perlu saya ucap juga, saya minta maaf karena ada kata yang seharusnya tidak terucap. Mungkin sampai di sini saja.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.